Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triwindi Oktara SPD MSI dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Nipi Ferdianti sebagai moderator dan presentator pertama dan teman saya Angga Permadi sebagai presentator kedua. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori masa dewasa akhir atau usia lanjut dini, usia 60-70 tahun atau penyesuaian pribadi dan sosial. Nah, di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian masa dewasa akhir, ciri usia lanjut dini, tugas usia lanjut dini, dan penyesuaian perubahan fisik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masa dewasa akhir. Nah, masa dewasa akhir ialah periode dalam rentang usia insan sehabis mencapai pertengahan hingga akhir usia dewasa umumnya, dimulai di usia 65 tahun ke atas. Nah, masa ini pula dikenal dengan istilah lanjut usia atau usia lanjut. Nah, pada masa dewasa akhir, seseorang umumnya telah mencapai sebagian akbar perkembangan fisik, emosional, serta kognitifnya. Tetapi beberapa perubahan terjadi di tubuh dan kehidupan seiring menggunakan bertambahnya usia. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa akhir dapat mencakup penurunan kekuatan otot, kepadatan tulang, elastisitas, serta kemampuan penglihatan dan pendengaran. Hal ini bisa menyebabkan penurunan gerak taraf energi dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, terkait dengan hal ini, penting bagi individu pada masa dewasa akhir buat menjaga gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang seimbang, olahraga rutin, dan penanganan syarat kesehatan yang mungkin terdapat. Nah, selain perubahan fisik, masa dewasa akhir juga melibatkan perkembangan emosional dan psikologis. Nah, beberapa orang mungkin menghadapi perasaan kehilangan kesepian atau depresi sebab berbagai faktor seperti purna tugas kemandirian yang terbatas atau hilangnya orang-orang terdekat. Nah, tetapi banyak orang juga mengalami kedewasaan emosional serta kepuasan hidup yang meningkat seiring dengan usia. Nah, selama masa dewasa akhir juga krusial buat memperhatikan aspek sosial dan hubungan interpersonal, bergaul, menjalin hubungan family, dan berpartisipasi pada grup sosial. Dapat membantu menjaga kesejahteraan mental dan mengurangi resiko isolasi sosial. Nah, secara keseluruhan, masa dewasa akhir ialah periode penting dalam perjalanan kehidupan seseorang. Pada menghadapi perubahan fisik, emosional, dan kognitif yang mungkin terjadi, penting buat menjaga kesehatan secara menyeluruh, melibatkan diri dan kegiatan yang bermakna, serta mencari dukungan sosial untuk memastikan kualitas hayati yang baik pada usia lanjut. Baik, setelah pengertian, di sini ada ciri-ciri usia lanjut dini. Nah, ciri-ciri usia lanjut dini itu yang pertama terdapat keriput kulit. Nah, biasanya orang yang sudah memasuki usia lanjut dini biasanya kulitnya keriput, mulai mengendor. Nah, yang kedua itu ada perubahan rambut serta rontok. Nah, biasanya orang yang sudah memasuki usia lanjut dini, perubahan rambutnya itu menjadi warna putih dan rambutnya menjadi rontok, sehingga kayak orang tua tuh sedikit rambutnya. Nah, yang ketiga itu kehilangan massa otot. Nah, terjadinya penurunan massa otot serta kekuatan yang dapat mengakibatkan kelemahan fisik dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, biasanya orang yang sudah masuk usia dewasa akhir, kayak mereka kehilangan massa otot, jadi kayak kurangnya tenaga untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, yang selanjutnya itu ada tulang rapuh serta praktis patah. Nah, yang selanjutnya yaitu keluhan kognitif atau kehilangan memori, kesulitan berfokus, dan kelambatan berpikir dapat terjadi di usia lanjut dini. Jadi seseorang yang udah memasuki usia lanjut biasanya dia susah untuk mengenal seseorang lagi, kayak lupa pada hal-hal
apapun gitu. Contohnya kan seperti yang bisa kita lihat gitu, kadang seorang nenek yang udah tua gitu, bahkan dia suka tidak ingat pada cucunya sendiri. Nah, itu contoh dari itu, dari keluhan kognitif. Nah, jadi mereka susah untuk berpikir gitu. Nah, selanjutnya yaitu kehilangan daya penglihatan serta pendengaran. Jadi ketika seorang udah memasuki usia lanjut ini, biasanya penglihatannya tuh udah nggak ada ya, bukan nggak ada, kurang lah, kayak penglihatannya tuh kurang, kayak pendengarannya kurang. Jadi kayak apa ya, kalau kita ngomong juga harus berkali-kali gitu kalau ke orang tua gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada persoalan kesehatan lainnya. Contoh itu kan kayak kalau udah dewasa akhir, usia lanjut, itu kan biasanya kayak rawan terjadinya penyakit gitu, kayak diabetes, kencing manis gitu, kayak stroke. Nah, itu kan kayak apa ya, kesehatan gitu, tentang kesehatan. Jadi kayak seorang yang udah masuk ke usia lanjut biasanya gampang terkena penyakit gitu. Nah, di sini ada tugas usia lanjut dini. Nah, yang pertama itu ada perawatan kesehatan. Nah, tugas perkembangan utama di usia lanjut dini adalah mempertahankan kesehatan fisik dan mental yang baik. Nah, yang selanjutnya itu ada menghadapi perubahan fisik. Penuaan dapat menyebabkan perubahan fisik seperti penurunan kekuatan, fleksibilitas, serta elastisitas kulit. Nah, tugas perkembangan pada usia ini ialah menerima serta beradaptasi dengan perubahan-perubahan tadi. Nah, yang selanjutnya itu kemandirian. Nah, tugas perkembangan lainnya pada usia lanjut dini artinya menjaga kemandirian sebanyak mungkin. Ini meliputi kemampuan untuk merawat diri serta bersosialisasi, melakukan tugas-tugas harian, contohnya berbelanja, memasak, serta membersihkan tempat tinggal. Nah, yang selanjutnya itu ada keuangan. Nah, seorang yang telah usia lanjut dini harus memiliki kontrol terhadap keuangan, menjadi salah satu tugas penting di usia ini, mengelola penghasilan serta pengeluaran. Nah, yang terakhir itu ada rasa tujuan dan kualitas hidup. Nah, pada usia lanjut dini ialah penting memiliki rasa tujuan dan merasa puas dengan kehidupan. Nah, yang selanjutnya itu ada penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Nah, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik di usia lanjut dini membutuhkan sikap yang positif dan kesadaran akan perubahan yang terjadi di tubuh. Nah, proses penuaan alami akan membawa perubahan fisik mirip penurunan kekuatan otot serta kepadatan tulang, penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran serta persoalan kesehatan lainnya. Nah, selain itu penting juga untuk terus menjaga hubungan sosial dan ikut dalam kegiatan yang diminati. Nah, pertahankan korelasi menggunakan keluarga dan sahabat, teman, dan terlibat pada aktivitas komunitas atau klub yang menarik minat Anda. Nah, ini dapat membantu menjaga kesehatan mental serta emosional serta memberikan dukungan sosial. Nah, jadi penyesuaian diri terhadap perubahan fisik pada usia lanjut dini melibatkan perilaku yang positif, mengadopsi gaya hidup sehat, memakai donasi perangkat dan teknologi, terlibat pada hubungan sosial, dan mengadopsi perilaku fleksibel serta adaptif. Menggunakan pendekatan yang tepat, orang dapat menjalani kehidupan yang memuaskan serta sehat di usia lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Permadi, NIM saya 221340094. Izin menerangkan materi yang bertemakan perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut dini. Perubahan performa motorik pada usia lanjut dini merupakan proses alami yang terjadi seiring bertambahnya usia tubuh. Selama periode ini, kecepatan, kekuatan, dan keseimbangan, koordinasi, dan fleksibilitas tubuh Anda terhadap bertahap menurun. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara efisien.
Perubahan yang pertama itu ada kecepatan reaksi dan gerakan fisik umumnya menurun seiring bertambahnya usia. Dan yang kedua ada kekuatan otot. Kekuatan otot cenderung menurun pada usia muda. Hal ini dapat mengurangi kemampuan Anda dalam mengangkat dan mendorong beban berat. Dan yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan bisa menjadi masalah pada usia dini, koordinasi antara tubuh dan otot yang mengatur keseimbangan. Dan yang keempat ada koordinasi. Keterampilan koordinasi gerakan tangan, mata, dan tubuh umumnya dapat menurunkan pada masa usia lanjut dini. Dan yang terakhir ada fleksibilitas. Jaringan ikatan berlebihan dan hilangnya elastisitas sendi dapat mengurangi fleksibilitas dan rentang gerak. Dan yang selanjutnya ada perubahan kemampuan mental pada usia lanjut dini. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mental dapat berubah pada masa usia lanjut dini. Perubahan penting yang terkait dengan penuaan mental meliputi: yang pertama, menurunnya kecepatan pemrosesan informasi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kita memproses informasi dapat cepat cenderung menurun. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan berpikir ketika mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas yang kompleks. Yang kedua ada penurunan memori jangka pendek. Kemampuan menyimpan dan memperingat informasi baru dalam jangka waktu yang singkat dapat menurun seiring bertambahnya usia. Dan yang terakhir ada kesulitan pemecahan masalah. Seiring bertambahnya usia, kita mungkin mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Proses berpikir abstrak dan kemampuan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu mungkin lebih sulit. Yang selanjutnya ada perubahan minat pada usia lanjut dini. Perubahan minat pada usia lanjut dini merupakan fenomena yang umum terjadi pada orang lanjut usia. Pada periode ini, individu sering mengalami perubahan preferensi dan minat yang mungkin berbeda dengan minat sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan ini antara lain adalah faktor fisik, psikis, dan sosial. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.